Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya perjalanan hidup kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika kita berseru kepadanya, kita mendapat jaminan bahwa Dia mendengar doa kita. Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama dan sekaligus merenungkan firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan 22. Kita akan baca bagian dari ayat 13 sampai dengan ayat 15 saja. Kita akan melihat bersama-sama, ini merupakan perkataan Tuhan kepada Raja Salomo. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini merupakan bagian dari suara Tuhan ketika pentahbisan bait Allah. Kalau kita bisa memahami dengan baik dari 3 ayat ini saja, kita bisa menemukan bahwa ketika setiap orang berpaling dari Tuhan, maka akan ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu. Konsekuensi itu sudah dituliskan dalam ayat yang ke-13. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan memberikan solusi kepada setiap orang. Supaya apa? Ketika konsekuensi itu dirasakan, mereka masih punya jalan keluar, yaitu apa? Pertobatan. Ya, dimana kita bisa melihat di sini bahwa ada 3 hal supaya setiap bangsa atau orang-orang dapat mengalami pemulihan, dapat kembali kepada Tuhan, dapat menikmati kembali berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu merendahkan diri. Artinya apa? Tidak tinggal dalam kesombongan, tidak tinggal dalam kecongkakan, tidak mengandalkan kekuatan manusia, bahkan tidak hidup dalam pemberontakan dan dosa. Belajar datang kepada Tuhan, belajar memohon ampun kepada Tuhan, belajar datang merendahkan hati kepada Tuhan bahwa kita mau mengandalkan Dia. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa, datang berseru kepada Tuhan sebagai tanda mengakui bahwa kita terbatas. Kita punya banyak kelemahan, bahkan mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebagai langkah awal mengandalkan Dia. Dan juga berdoa, berbicara juga tentang menjadikan Tuhan sebagai penentu pemulihan yang akan terjadi. Bahkan mulai percaya bahwa Tuhan masih peduli dengan penderitaan umatnya. Hal yang ketiga adalah yang Tuhan kehendaki, bertobat, Tuhan katakan, supaya pemulihan terjadi, ya. Menginsapi, mengakui dan meninggalkan dosa dan pelanggaran sehingga kita boleh hidup kembali, memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting adalah meninggalkan cara hidup yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah bukti esensi daripada pertobatan. Bahkan menerima dan tunduk untuk terus melakukan kebenaran dan kehendaknya. Saudara, saya percaya menginginkan hal ini ada dalam kehidupan sebuah bangsa, ini bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Karena saya percaya kita menerima firman ini, belum tentu bangsa kita bisa menerima firman ini. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalami ketiga hal ini, supaya bangsa kita bisa mengalami ketiga hal ini, supaya bangsa kita bisa menyatakan apa yang Tuhan kehendaki supaya terjadi sehingga bangsa ini dipulihkan. Yaitu apa? Kita mengambil bagian dalam menaikkan doa syafaat, doa identifikasi. Yaitu doa mengatasnamakan bangsa ini di hadapan Tuhan agar terjadi pemulihan atas bangsa ini. Dan kita mengambil bagian berseru kepada Tuhan untuk bangsa ini boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, boleh mengalami pertobatan, bahkan mereka boleh tersungkur dan memiliki hubungan yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ambil bagian di dalam doa identifikasi, doa syafaat identifikasi, yaitu berdoa atas nama bangsa ini, berdoa dalam doa pertobatan atas nama bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Karena doa syafaat sering Tuhan pakai untuk menentukan nasib sebuah bangsa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami mengambil bagian di dalam berdoa syafaat bagi bangsa ini. Mohon pengampunan bagi bangsa ini, bertobat bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan tolong kami
sehingga kami boleh terus berdoa untuk bangsa ini sehingga mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena kami percaya Engkaulah yang berkuasa memulihkan bangsa kami. Dan biarlah ketika kami diberikan kesempatan untuk berdoa, dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.